Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Baik, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah qulubana ka futuril arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Amin. Baik, saya cek kehadirannya. Andiatara, Aisyah Lukna, Alifah Nursani, Alivia, Alisa Namira, Akila Adam, Arifah, Azahra, Aziza, Hairul, Denisa, sakit ya, Fadil, Faizal, Fatan, Fatur Rahman, Firly, Laura, Hamimah, Izin, Hana Marza, Kulwa, Keisha, Irem, Maiza, Marsa, Ahnaf, Miska, Nabila, Naisa, Neva, Nurul, Rafa, Reisya, Jordi, Siva, Cynthia, Salsa Firma, Umar Ejiska, Yusuf, Yuyun, Iska. Baik, yang tidak hadir dua anak ya. Yang satu sakit, satunya di sini. Baik, untuk mengawali ya pembelajaran kali ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti kalau saya ucapkan selamat pagi ya, kalian bisa menjawabnya pagi luar biasa ya. Dan juga mungkin tambahnya kelas riset solid berprestasi ya. Baik, oke, bisa ya. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kelas riset Solid berprestasi. ya, tepuk tangan bagi baik, pada pertemuan pagi hari ini ya, sebelum masuk ke materi, masih ingat tidak materi pertemuan sebelumnya ya, di
sebelumnya. Kira-kira apa? Kemarin masih ada yang ingat? Di era kerajaan-kerajaan Islam. Ada yang bisa menyebutkan kerajaan Islam yang ada di Sumatera apa? Samudra Wasaya. Yang di Jawa apa? Demak ya. Yang di wilayah Maluku Ternate. Baik, pertemuan ini tentunya sejalan dengan kronologi pembelajaran sejarah. Kalau bangsa kita setelah masa kerajaan Islam, kita akan mengalami era atau sejarah apa? Kolonialisme ya, atau masuknya penjajahan. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Kalau dilihat dari gambar ini apa ini? Sebuah kapal ya, berbendera apa? Oke. Kenapa bangsa-bangsa Eropa rela menempuh perjalanan yang jauh dan beresiko ya? Eropa ke sini apakah dekat? Jauh. Ya, jauh. Dan tentunya belum seperti di era sekarang ya, aksesnya mudah, transportasinya mudah ya. Di era itu tentunya hanya satu-satunya alat transportasi yang memungkinkan masuk ke wilayah kita ya, tentunya dengan menggunakan kapal. Dan kapalnya belum pakai teknologi modern sama seperti sekarang. Baik, oke, silakan disiapkan handphone kalian ya. Pak Guru sudah menyiapkan beberapa soal pretest ya terkait materi yang akan kita pelajari. Silakan coba di scan, dikerjakan ya sebisa kalian ya. Silakan. Linknya bisa kebuka ya? Bisa. Silakan dikerjakan. Baik, sudah ya? Sudah? Baik. Oke, sekarang HP-nya disimpan dulu ya. Kita masuk ke materi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya, fokusnya ada dua. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari bagaimana motivasi orang-orang Eropa ke sini ya. Tadi sudah kalian sebutkan jauh-jauh itu sebenarnya ngapain ke sini ya? Pasti ada sebuah dorongan, ada keinginan ya. Kalau nggak ada dorongan ataupun motivasi yang kuat ya, nggak mungkin bela-belain datang ke wilayah kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita nanti diharapkan ya bisa mempelajari bagaimana rute penjelajahan ataupun perjalanan orang-orang Eropa ini ke Indonesia ya. Dan rutenya nanti tentunya berbeda
beda. Karena dari negara-negara Eropa yang datang ke sini ya, itu tidak bekerja sama, melainkan bersaing ya. Dan diharapkan nanti dalam pertemuan ini ya, kita bisa bekerja sama, bergotong royong ya, dan juga kalian diasah untuk berpikir kritis terkait dengan materi. Baik. Materi yang esensinya yang pertama adalah situasi regional dan juga global yang berpengaruh dalam motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Materi yang kedua, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Baik, ada beberapa situasi regional maupun global ya yang mendorong motivasi orang-orang Eropa datang ke sini. Di antaranya ya ada 4 poin penting. Yang pertama adalah perkembangan iptek. Iptek itu apa? Ada yang tahu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dalam perkembangan zaman, tentunya tolak ukur kemajuan iptek itu berbeda-beda di setiap zamannya. Kalau di era sekarang ya, negara yang ipteknya tolak ukurnya paling maju, mungkin yang punya apa negara itu? Punya apa? Punya robot, bisa membuat robot. Apalagi kira-kira? Apa? AI, nuklir ya. Itu mungkin tolak ukurnya itu. Tapi di masa itu ya tentunya bukan negara-negara yang bisa membuat ini ya, tapi negara-negara yang mampu dan juga bisa membuat kapal. Untuk apa? Untuk menjelajah dunia ya. Dan negara-negara yang dianggap maju di era itu ya, ini ada 4. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol ya, yang ketiga Inggris, dan yang terakhir Belanda. Benar ya. Oke, perkembangan iptek ini juga mendorong motivasi mereka ke sini. Kalau yang ipteknya negara di sana dulu tidak berkembang ya, kemungkinan ya tidak bisa ke sini ya. Jadi 4 negara itu yang tolak ukurnya negaranya berkembang di era itu. Oke, sampai sini paham poin pertama? Oke, yang kedua adanya motivasi semboyan gold, glory, dan juga gospel. Ini mungkin sudah sering mendengar ya, semangat 3G ya, atau bisa disingkat gitu. Gold artinya emas ya, ini sebuah kiasan ya, artinya bahwa orang-orang Eropa diharapkan keluar wilayah Eropa itu akan mendapat kekayaan dengan cara apapun, entah itu berdagang ataupun bahkan menjajah ya. Pada prakteknya terjadi praktek penjajahan itu ya. Padahal awalnya berdagang ya. Kemudian glory, artinya apa glory? Kejayaan ya. Orang-orang Eropa ini diharapkan ketika keluar wilayah Eropa, mereka akan mendapatkan wilayah yang banyak. Semakin banyak wilayahnya, semakin jaya negaranya. Jadi 4 negara itu bersaing. Semakin dapat wilayah jajahan banyak ya semakin jaya negaranya ya. Dari 4 negara ini ya, yang sebenarnya kurang begitu jaya itu Belanda sebenarnya, karena dapat wilayah jajahannya hanya wilayah kita ya. Sedangkan dibanding lainnya benua Amerika, benua Afrika ya sudah dieksplor semua oleh negara-negara selain Belanda. Yang terakhir gospel. Gospel apa? Penyebaran agama. Jadi ada motivasi juga ketika keluar wilayah Eropa, mereka ini menyebarkan agama ya. Agamanya apa? Kristen. Yang ketiga, ada sebuah peristiwa regional di Eropa ya yang mempengaruhi secara global. Ada peristiwa kejatuhan Konstantinopel. Kejatuhan artinya direbut ya oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pernah dengar wilayah Konstantinopel? Sekarang di wilayah mana? Ya, Istanbul Turki ya. Jadi kenapa ini berpengaruh ya? Karena dulu sebelum jatuh ke tangan Turki Utsmani, kota ini merupakan kota dagangnya orang-orang Nasrani dan juga orang Eropa. Ketika diambil alih oleh orang Islam ya, otomatis kotanya itu terputus, tertutup. Perdagangan antara Eropa ke
Asia otomatis ditutup, diblokade. Apakah orang Eropa menyerah? Tidak ya. Kalau jalan daratnya ditutup, nyarinya jalan apa? Jalan laut, benar ya. Maka ini timbul, mereka kepengen keluar wilayah Eropa, mencari wilayah Asia ya dengan cara lainnya. Kalau dulu jalan darat istilahnya masih ingat apa? Jalur apa? Jalur sutra, benar. Karena komoditas dagangnya itu kain sutra ya. Jadi sebenarnya sebelum era kedatangan bangsa Eropa, orang Eropa juga sudah berdagang dengan orang Asia, khususnya India sama Cina ya. Bahkan yang paling tinggi nilai jualnya itu kain sutra, makanya dinamakan jalur sutra. Ketika ada peristiwa ini, otomatis kotanya penghubung antara Eropa dan Asia tertutup ya. Mereka mencari cara lainnya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Belum? Ada yang pernah dengar pemimpin Turki Utsmani siapa? Yang yes, Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Ini kisahnya menjadi salah satu sejarah besar ya bagi Turki ya. Karena diprediksi bahwa yang bisa merebut itu adalah yang dianggap sebagai pemimpin paling baik, dan pasukan yang paling baik adalah pasukannya beliau ya, karena bisa merebut sebuah kota dagang yang selama berabad-abad lamanya dikuasai oleh orang Eropa dan juga umat Nasrani. Baik, poin yang terakhir ya yang menjadi motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah pencarian rempah-rempah ya. Kenapa dicari? Kenapa dicari kira-kira? Berarti di sana ya, tidak ada ya. Di sana tidak ada. Karena di sana sedikit ya, kemudian akses ke sininya, ke Asianya ditutup, otomatis ini kondisi ini menaikkan value-nya rempah-rempah. Nilainya rempah-rempah itu semakin tinggi ya. Karena sulit mendapatkannya, barangnya tidak ada. Kalau sekarang apakah masih value-nya tinggi? Tidak. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ya, aksesnya sudah mudah, barangnya juga sudah banyak ya. Gitu. Kalau dulu barangnya sudah sedikit ya, makanya nyari ke wilayah kita. Ya. Pencarian rempah-rempah ini dikenal dengan istilah jalur rempah ya. Jadi jalur kedatangan orang-orang Eropa ke sini itu juga dikenal dengan istilah jalur rempah. Baik, Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya tentang jalur rempah. Silakan disimak ya. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510.
Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Haven, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Peter Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoutken berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Baik, itu sekilas ilustrasi dari perjalanan jalur rempah ya. Sekarang sesi diskusi kelompok ya. Nanti Pak Guru bagikan LKPD ya, atau lembar kerja kelompok. Nanti kalian diskusikan bagaimana rute kedatangan orang-orang Eropa atau pelaut Eropa menuju ke Nusantara ya. Boleh membuka Google Map, boleh browsing ya, boleh juga buka buku literasi tentang kedatangan orang-orang Eropa ini. Jelas kira-kira bisa dipahami? Jelas. Baik, saya bagikan. Sudah terima semua LKPD-nya? Silakan dibaca petunjuknya ya. Kalian pelajari rutenya ya, kemudian didiskusikan. Nanti kalian presentasikan bagaimana rutenya, kemudian apa latar belakang dari motivasi masing-masing negara Eropa ini datang ke Indonesia ya. Diskusikan bagaimana latar belakangnya, siapa tokoh pemimpin ekspedisinya, bagaimana rutenya, dan juga kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan ya, nanti dipresentasikan. Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok kalian ya, nama anggotanya dan juga nama kelompok. Silakan ditandai wilayahnya ya, kemudian dihubungkan
wilayah-wilayah yang didatangi oleh para pelaut Eropa. Oh iya, pakai baju. Wilayah yang utama. Diutamakan yang rutenya Portugis dulu ya, dan juga Spanyol ya, karena berdasarkan tahun kedatangannya ya, yang lebih dulu negara dibandingkan Belanda itu yang terakhir ya, makanya Belanda itu lama sekali menjajah wilayah kita. Fokusnya adalah ini nanti, bagaimana bangsa-bangsa Eropa bisa menemukan dan datang ke Nusantara ya. Itu fokus yang kalian diskusi. Mana yang ini jalur perjalanan, ini Eropa. Ya, dia sama aja sih. Dia sama makanya sini. Ya, iyalah. Terus ya udah apa? Oh, dia nggak ditulis dulu nih. Ini nih kayak samudra Atlantik. Oh iya. Ini samudra Pasifik. Ini Atlantik. Samudra Atlantik. Oh, ini bisa. Ya. Iya, Portugis, Spanyol, semuanya. Berarti lama sih. Spanyol. Iya, ini nggak sih? Ini kan dia Spanyol masih bahasa. Spanyol yang gede ini yang kecil. Ini yang kecil ini. Iya. Oh, Portugal aja.
Tulisannya pensil. Kalau nulis mah nggak usah Iya, langsung warna warna biru. Enggak. Kalau itu nanti ini sama kayak ini. Beda kuning. Ya. Itu hitam. Iya, makanya udah punya ada. Biru ya, tapi ininya udah hitam nggak apa-apa. Emang ini hitam. Tulisnya apa tuh? Sama tuh enggak. Oh, nulis ininya mah hitam dong. Ya udah. Nanti aja nggak sih nulisnya? Ini titik-titik. Ya ini sudah tadi. Gimana? Coba sih. Coba pakai pensil. Ya, gimana nih? Kelihatan cuy. Yang hitam. Ya aku takut banget. Aku lanjutin nanti. Sini ya. Sini. Mana itu pulpennya? Nah, habis itu nanti di sini ya. Sini ya. Nah, ini ke Ternate. Benar-benar Ternate ini. Iya. Ini. Oh, iya. Nih. Terus ke Ternate ini. Enggak, ini Ternate. Oh, udah ya. Ya nanti aja. Oh iya Kak. Berarti benar. Ada penghapus nggak? Ada. Padahal takut salah. Ya lah habis ini. Ya lah lagi kabarnya. Biar nggak ada yang motoran sih ya. Nggak ada semua. Berapa?
Ini siapa tahu aku berhenti dulu kan ya udah lah ya Kita bisa kita ini kartu beras ya gimana kira-kira? ya nanti ya udah katanya mana deh Kita lanjutnya dicari ya. terus Tanjung Harapan tadi apa? Oh, ikut dan oh iya. Kan kalau kita bukan iya. Warna merah aja deh. Baik, waktunya 5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Baik, sudah diselesaikan. Bedanya di sebelah. Lurus aja sih kan susah. Langsung ke sini. Ya, tapi lurus ke sini. Nah. Baik, waktunya sudah selesai ya. Kita mulai presentasi. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 2 ya, dipresentasikan rutenya Portugis. Silakan. Perwakilan kelompok silakan. Berapa anak, Pak? 4 anak. Ya. Moderatornya siapa? Silakan. Satu lagi. Ya, yang lain nanti menyimak ya sambil apakah nanti diskusi dari kelompok yang di depan barangkali ada yang mau menambahkan ya nanti bisa. Ini tunjukkan hasilnya. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada aku di luar Kementerian 9. Saya adalah Silvia dari angkatan 30. Saya Sarul Akmal absen 10. Saya
Saya Faisal Musri Doldiansyah, absen 13. Di sini kita akan mempresentasikan jalur yang dilewati oleh Portugis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rute pelaut Portugis ke Nusantara. Yang pertama, latar belakangnya. Pada tahun 1453, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang mengakibatkan jalur perdagangan rempah ke Eropa terputus. Selanjutnya, Portugis mencari jalur laut baru ke negeri rempah, yaitu Maluku. Motivasinya yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Tokoh utama penjajahan Portugis yang pertama yaitu Bartolomeu Dias pada tahun 1488 yang menemukan Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Yang kedua ada Vasco da Gama tahun 1498 tiba di Calicut, India melalui Tanjung Harapan. Yang ketiga Alfonso de Albuquerque tahun 1511 merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Yang terakhir Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tahun 1512 yang memimpin ekspedisi dari Malaka ke Maluku. Poin selanjutnya jalur rute Portugis. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Bartolomeu Dias, berlayar dari Portugis menuju ke Cape Verde atau Tanjung Verde. Kemudian menyelusuri pantai barat Afrika, menemukan Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Rute pelaut Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berlayar menyusuri pantai timur Afrika dan sampai di Calicut atau Calcutta, India. Rute pelaut Portugis dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque ke arah timur hingga sampai di Malaka. Ekspedisi ke timur Nusantara dilanjutkan oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu yang sampai di Maluku. Kesimpulannya, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara lewat jalur laut. Yang kedua, fokus utamanya yaitu menguasai perdagangan rempah di Maluku. Terakhir, kedatangan Portugis menjadi awal kolonialisme Eropa di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan. Nabila Pasha. Disebutkan namanya. Nama saya Nabila Pasha, izin bertanya, apa dampak kedatangan Portugis di Indonesia? Pertanyaan ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arifah Sabila. Saya izin bertanya, mengapa Maluku menjadi tujuan utama pelaut Portugis? Ya, ada lagi ini. Siapa tokoh? Namanya siapa? Nalisa Kurniakum dari Pendidikan. Siapa tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka dan apa tujuannya? Oke. Mungkin dibuka 3 pertanyaan ya. Silakan yang memateri di depan bisa dijawab. Tadi pertanyaan yang pertama, yang apa dampak kedatangan Portugis di Indonesia? Itu terjadi monopoli perdagangan rempah, konflik politik dengan kerajaan lokal, Temepidore, penyebaran agama Katolik, serta pengenalan senjata api dan benteng pertahanan. Ya, oke. Tadi Pasha ya. Pertanyaan kedua, apakah sudah dijawab? Yang Pertanyaan yang kedua, mengapa Maluku menjadi tujuan utama pelaut Portugis? Karena Maluku dikenal sebagai Spice Island atau pusat rempah-rempah dunia, cengkeh, pala, lada yang sangat mahal di pasar Eropa. ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Dila ya. Oke, sudah terjawab. Silakan yang ketiga, apakah sudah terjawab? Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka dan apa tujuannya? Itu ada Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 dengan tujuan menguasai jalur perdagangan rempah dari Nusantara ke Eropa. Ya.
Adakah yang bertanya lagi? Ada yang mau menambahkan tentang barangkali kelompok kalian yang didiskusikan ada informasi lebih dari teman kalian yang di depan? Ya. Ada? Ya, Pasya, silakan menambahkan ya, Pasya. Iya, tadi yang sampaikan Portugis itu di bidang ekonomi ada monopoli perdagangan rempah Maroko, terus di bidang politik konflik dengan kerajaan lokal yaitu Ternate di Jode Malaka, terus di bidang sosial budaya terdapat penyebaran agama Katolik dan pengenalan teknologi maritim, sama yang terakhir di bidang militer itu memperkenalkan senjata api dan benteng pertahanan. Ya, oke. Jadi mungkin Pasha lebih ini ya menambahkan ke dampaknya ya. Tadi yang disampaikan di depan mungkin belum menyeluruh ya. Oke, kira-kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Apakah ada perbedaan rutenya maupun hasil diskusinya dengan kelompok kalian? Ya, baik, silakan bisa diakhiri. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, kelompok berikutnya ya. Tadi negara pertama yang masuk ke wilayah Nusantara adalah siapa tadi? Portugis ya. Negara kedua yang tidak mau kalah ya dengan kedatangan bangsa Eropa ini tentunya adalah negara Spanyol ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan di hasil diskusi tentang rute kedatangan negara Spanyol. Kelompok 3 yang kelompok 3 mana? Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Syalsa Firnani Sakurniagung dari absen 36. Communication Diplomatic dari absen 21. Saya Paling Samaludin dari absen 12. Baik. Penjelasan akan disampaikan oleh Fadil. Yang utama itu adalah latar belakang di sini ada 3. Yang utama itu abad ke-15. Spanyol dan Portugis bersaing menguasai jalur rempah. Yang kedua itu pada tahun 1494 terjadi perjanjian Tordesillas, yaitu dunia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu wilayah timur Portugis dan wilayah barat yaitu Spanyol. Dan yang ketiga yaitu Spanyol mencari jalur barat untuk mencapai Maroko. Selanjutnya itu ada tokoh utama penjelajah Spanyol. Yang pertama itu ada Christopher Columbus pada tahun 1492. Dia itu menemukan benua Amerika. Dia berpikir bahwa itu benua India. Yang kedua itu ada Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1521. Dia memimpin ekspedisi pertama untuk mengelilingi dunia. Dan yang kedua itu ada Juan Sebastian Elcano. Dia melanjutkan ekspedisi Magellan setelah
Magellan gugur di Filipina, dan yang keempat yaitu ada Delcano dan timnya. Pada tahun 1522 dia berhasil sampai ke Spanyol dengan membawa rempah dari Maroko. Dan yang ketiga yaitu ini ada jalur rute Spanyol. Ekspedisi penjelajahan samudra pelaut Spanyol diawali dengan Christopher Columbus berlayar dari Spanyol dengan tujuan menemukan benua Asia melewati rute barat. Eropa mencapai pantai timur benua Amerika bersama Amerigo Vespucci. Rute penjelajahan dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan menyusuri ujung selatan benua Amerika, Selat Magellan, melanjutkan ke arah barat menyeberangi Samudra Pasifik menuju Asia hingga menemukan Filipina, dan ekspedisi menuju Nusantara ke arah selatan dilanjut oleh Sebastian Elcano hingga sampai di Maluku. Ekspedisi Sebastian Elcano ke arah selatan menemukan arah kembali ke Eropa hingga di Cape of Good Hope yaitu Tanjung Harapa, kemudian Cape Verde yaitu Tanjung Verde yang kembali ke Spanyol. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu Spanyol mencari rempah dengan jalur barat karena wilayah timur sudah dikuasai oleh Portugis. Yang kedua itu ada ekspedisi Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano membuktikan bahwa bumi itu bulat melalui pelayaran mengelilingi dunia. Dan yang ketiga itu kehadiran Spanyol di Maluku memperumit konflik dan akhirnya dihentikan melalui perjanjian Ya, silakan. Cukup ini ya, lengkap yang disampaikan oleh kelompok yang di depan. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan. Raka ya. Satu, mengapa Spanyol mencari jalur barat untuk menuju Nusantara? Ya, ditampung dulu ya. Ada lagi pertanyaan Siva ya. Apa dampak dari kedatangan bangsa Spanyol yang di Maluku terhadap kerajaan-kerajaan lokal di Maluku? Ya, ditampung dulu ya. Silakan didiskusikan. Terakhir Fatur ya. Jadi kayaknya paling cepat. Iya. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman dari nomor 19. Izin bertanya di sini, mengapa Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan apa isi perjanjian Saragossa di tahun 1529? Terima kasih. Oke, ini dibatasi 3 ya. Nanti biar kelompok yang lainnya menambahkan ataupun menyadari dari apa diskusinya. Baik, kelompok yang di depan sudah siap menjawab? Ya, silakan. Ini mau jawab pertanyaan yang kakak dulu. Itu jawabannya karena wilayah timur sudah dikuasai Portugis berdasarkan perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian ini membagi dunia menjadi 2 bagian, yaitu ada wilayah timur untuk Portugis dan wilayah barat itu untuk Spanyol. Jadi karena itu Spanyol mencoba mencari jalan menuju Maluku dengan berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, Amerika lalu Samudra Pasifik. Terus yang pertanyaan Sipa itu yang apa dampak kedatangan Spanyol di Maluku ya tadi. Itu kedatangan Spanyol itu memperumit konflik antara Ternate dan Tidore. Terus Portugis bersekutu dengan Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Hal ini membuat rivalitas kedua kerajaan menjadi tajam karena masing-masing mendapatkan dukungan militer dari bangsa Eropa. Terus persaingan tersebut itu memburuk stabilitas politiknya di Maluku. Kemudian yang pertanyaan dari Fatur itu jawabannya karena Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku karena adanya perselisihan dengan Portugis mengenai batas wilayah pengaruh. Perselisihan ini diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529 yang menetapkan bahwa Maluku masuk ke wilayah kekuasaan Portugis. Sebagai gantinya, Spanyol fokus memasukkan sebagai basis kekuasaan mereka di Asia. Oke, cukup jelas ya sepertinya ya. Bagaimana Fatur sudah mendapatkan informasi terkait pertanyaan yang disampaikan. Perjanjian Saragossa ya, itu perjanjian pemisah antara Portugis dan Spanyol. Ketika
ketemu di wilayah mana tadi? Wilayah Maluku ya. Jadi kalau nggak dipisah dengan perjanjian nanti mungkin akan perang di situ ya. Padahal tujuan mereka ini tadi punya masing-masing tujuan ya. Nah, mungkin negara Eropa berperang di tanah yang dituju untuk tadi mencari kekayaan, rempah-rempah ya, kemudian menyebar agama dan juga mencari kejayaan. Kalau perang nanti tujuan awalnya tidak akan tercapai. Oke, ada yang mau menambahkan? Barangkali ada diskusi yang kelompok kalian dapatkan terkait dengan Spanyol? Ya, ya silakan, Aziza. Mau menambahkan arti penting ekspedisi pelaut Spanyol dalam sejarah dunia. Ekspedisi Magellan dan Sebastian Elcano merupakan pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi bumi. Hal ini membuktikan bahwa bumi itu bulat serta membuka era baru perdagangan dan interaksi antara bangsa di dunia. Ekspedisi ini juga menandai bahwa globalisasi di mana jalur laut menghubungkan Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Ya, oke. Jadi bagus sekali ya yang ditambahkan oleh Aziza. Peran dari para pelaut Spanyol ini tentunya sangat besar ya di era sejarah perjalanan rempah-rempah itu sendiri. Karena pelaut Spanyol ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ketika sampai di titik Maluku ya, para pelaut Spanyol ini melanjutkan perjalanan, tidak putar balik ke arah yang tadinya berangkat ya, tapi melanjutkan ke arah selatan. Ternyata bisa ketemu Afrika, bisa ketemu ke benua Eropa lagi. Ya. Tadi pelaut siapa yang dicatatkan dalam sejarah bisa mengelilingi dunia? Ya. Apa? Sebastian atau Ferdinand? Ya, ini sebenarnya ada fakta sejarah ya. Yang dicatatkan dalam catatan sejarah itu pemimpin ekspedisinya Ferdinand Magellan. Tapi secara fakta sebenarnya Ferdinand ini sudah meninggal di tengah jalan ya, tepatnya di Filipina ketika dalam ekspedisi pelayarannya. Tapi karena tentunya kalau pemimpin gugur ya, tentunya ada yang melanjutkan. Yang melanjutkan yaitu Sebastian Elcano ya. Jadi secara fakta sebenarnya Sebastian yang sampai pulang lagi ke Spanyol ya, tapi yang dicatatkan dalam catatan sejarah pelaut pertama mengelilingi dunia adalah Ferdinand Magellan ya. Karena pemimpin ekspedisi pasti yang sudah membiayai ekspedisinya ya, kemudian memimpin kapal-kapal yang banyak dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi atau sanggahan ataupun tambahan dari materi rute pelayaran Spanyol? Sudah ya, cukup ya. Baik, silakan Tia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok. Baik, berikutnya ya. Tadi Portugis sudah, kemudian Spanyol sudah disampaikan juga ya. Yang ketiga ekspedisinya Inggris. Silakan. Ekspedisinya Inggris. Kelompok 4 ya. Ya, silakan. Perwakilan kelompoknya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rute Inggris dan Nusantara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari absen 2. Saya Aisyah dari absen 3. Saya Aziza Nur dari absen 9.
Saya Maulana Ahmad Fausta dari FPWB. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rute pelaut Inggris ke Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Inggris ingin menyaingi Portugis dan Spanyol yang sudah terlebih dahulu menguasai jalur Rembang. Pada tahun 1600, Raja Inggris mendirikan East India Company untuk mengurus perdagangan Asia. Motivasi Inggris yaitu menguasai perdagangan rempah, memperluas jaringan dagang, dan memperkuat kekuatan maritim. Selanjutnya adalah tokoh utama perjalanan Inggris, yaitu Francis Drake pada tahun 1577 sampai 1580, yaitu memimpin pelayaran keliling dunia kedua setelah Sebastian Elcano singgah di Ternate. Selanjutnya adalah jalur rute pelayaran Inggris. Ekspedisi berlayar dari Inggris berangkat ke arah timur menyusuri Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan, memasuki Samudra Hindia singgah di India, Goa dan Kalkuta. Dari India menuju Aceh, Banten, Maluku untuk mencari rempah. Inggris akhirnya lebih fokus di India dan Malaysia setelah kalah bersaing dengan Belanda di Nusantara. Selanjutnya adalah kedatangan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1579, Francis Drake singgah di Ternate, membawa rempah ke Inggris. Selanjutnya pada 1619 sampai 1682, Inggris membuka kantor dagang di Banten, Ambon, Banda, namun kalah bersaing dengan VOC Belanda. Selanjutnya tahun 1811 sampai 1816, yaitu Inggris berkuasa di Jawa setelah merebutnya dari Belanda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Inggris masuk ke Nusantara melalui jalur timur, Tanjung Harapan sampai Samudra Hindia, lalu ke Aceh, kemudian Banten sampai Maluku. Walaupun sempat bersaing dengan Belanda, Inggris tidak terlalu lama bertahan di Nusantara. Perang besar Inggris terlihat pada masa pendudukan Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Baik, cukup dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan ya, sesi pertanyaan silakan Mbak Anissa. Pertanyaannya, boleh dijelaskan lagi nggak kenapa Inggris tidak bertahan lama di Nusantara? Izin menjawab. Bentar, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Ya. Baik, silakan. Karena Inggris kalah bersaing dengan Belanda yang lebih kuat melalui FOC. Belanda juga berhasil memonopoli perdagangan rempah dan menyingkirkan Inggris dari pusat-pusat perdagangan di Maluku dan Banten. Akhirnya, Inggris lebih memutuskan perhatiannya di India, Malaya, dan Singaparna yang kemudian menjadi basis utama kekuatan Inggris di Asia Tenggara. Oke, yang mana, Alisa? Pak Guru menambahkan ya, jadi Inggris ini dalam sejarah kehidupan bangsa kita ya memang sempat melakukan kolonialisme ya dan juga imperialisme, tapi tidak selama Belanda ya. Sebagai salah satu alasannya tadi fungsi dagang yang dimiliki atau perusahaan dagang yang dimiliki oleh Inggris itu lebih kuat di wilayah mana tadi? India ya. Kalau Belanda punya perusahaan dagangnya namanya apa? VOC ya, VOC. Kalau Inggris punya juga ya namanya EIC, East India Company ya. Kalau VOC Company East Indies Company ya. Jadi itu punyanya Belanda, kalau EIC punyanya Inggris. Sudah lebih kuat di wilayah India ya. Kalau di wilayah Nusantara fokusnya itu di Singapura dan juga Malaysia ya. Yang sudah memonopoli wilayah kita ya lebih dulu VOC. Lebih kuat VOC ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan bisa di akhir presentasi. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk
Portugis sudah ya, kemudian Spanyol, kemudian ketiga Inggris, yang terakhir berarti ada negara apa? Belanda. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tentang dunia Belanda? Ya, oke, silakan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, perwakilan kelompoknya silakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang rute pelayaran Belanda. Di sini kami memperkenalkan diri. Saya Setiawan Jody, absen 33. Saya Nafasal Sabila dari absen 29. Saya Syifa Lufiani dari absen 34. Saya Adriana Rasista, absen 1. Pertama itu adalah latar belakang dari negara Belanda datang ke Nusantara. Yang pertama, akhir abad ke-16, di mana Belanda ingin menyaingi Portugis dan Spanyol dalam perdagangan rempah. Kemudian ke poin kedua, tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie untuk mengatur perdagangan di Asia. Tujuannya yaitu untuk menguasai jalur rempah, memonopoli perdagangan, dan memperkuat posisi ekonomi Belanda di Eropa. Untuk tokoh utamanya sendiri, yang pertama ada Cornelis de Houtman, yaitu pada tahun 1596 melakukan ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara, kemudian Belanda tiba di Banten. Kemudian yang kedua ada Jacob van Eyck yang pada tahun 1598 berhasil membawa rempah dari Maluku dalam jumlah besar. Untuk jalur rutenya sendiri dimulai dari ekspedisi Belanda menyusuri Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, kemudian memasuki Samudra Hindia, melakukan pelayaran ke Banten pada 1596 sebagai pelabuhan utama Jawa, yang merupakan titik awal bangsa Belanda masuk Indonesia. Dari Banten, Belanda memperluas ke Maluku, Ambon, dan lalu ke Banda. Kemudian mendirikan pusat kekuasaan di Batavia pada 1619. Selanjutnya ada kedatangan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1596, terdapat ekspedisi pertama Cornelis de Houtman mendarat di Banten, namun datang dari rempah-rempah. Lalu pada tahun 1598, terdapat ekspedisi Jacob van Eyck berhasil mendapatkan rempah dari Maluku. Dan yang terakhir pada tahun 1602, VOC didirikan markas awal di Maluku, kemudian dipindahkan ke Batavia. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami yaitu Belanda masuk ke Nusantara melalui jalur timur, yaitu Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Banten. Kemudian VOC menjadi organisasi dagang paling kuat di Asia. Lalu kehadiran Belanda dari awal kolonialisme panjang di Indonesia yang berlangsung lebih dari 300 tahun. Ya, cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh kelompok yang teman-teman kalian yang di depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Iren, silakan. Boleh dijelasin lagi nggak siapa tokoh koloni Belanda yang pertama kali datang ke Nusantara, terus hasilnya gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak silakan bisa didiskusikan. Izin menjawab dari pertanyaan yang Kiran. Tokoh tersebut adalah Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi pertama tahun 1596 dan tiba di Banten. Ekspedisi ini dianggap kurang berhasil karena terjadi konflik dengan penguasa Banten, sehingga Belanda tidak mendapat keuntungan besar. Namun perjalanan ini membuka jalan bagi ekspedisi lainnya, ekspedisi Belanda berikutnya. Sekian. Oke, tadi ya pemimpin ekspedisi yang pertama adalah Cornelis de Houtman ya.
turun pertamanya di Nusantara, bukan di Maluku, bukan juga di Sumatera ya, bukan di Malaka, tapi di Pulau Jawa, yaitu di Banten. Ya. Ini sedikit berbeda dengan yang pelaut lainnya ya. Nah, ini tentunya karena pelaut-pelaut Belanda itu lebih berpengalaman, ya, lebih berpengalaman apa melihat era sebelumnya. Portugis, Spanyol sudah menduduki wilayah A, B, C ya. Nah ini Belanda mencari titik wilayah yang lainnya. Dan kedatangan pelaut Belanda yang pertama ini ya, ini dianggap tidak sukses atau tidak berhasil ya. Salah satu alasannya tentunya rombongannya awal ini tidak bisa menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal atau kerajaan-kerajaan lokal yang dia singgahi ya. Bahkan dianggap menghamburkan uang ya, karena perjalanannya panjang kemudian ke sini tapi tidak berhasil berdagang, tidak berhasil membawa rempah-rempah. Karena ekspedisi baru dianggap berhasil ketika di tangan kepemimpinan Jacob van Nex. Ketika masuk ke Banten ya, dia bisa menjalin hubungan baik dengan kerajaan Banten, kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah timur Nusantara, yaitu di Maluku. Kenapa bisa dianggap sukses? Karena rombongannya Belanda ini bisa mendirikan perusahaan dagang ya. Perusahaan dagangnya apa tadi namanya? POC. Markas awalnya itu sebenarnya di Maluku sebelum dipindahkan ke Batavia. Baik, jelas kira-kira materi rutenya Belanda? Jelas? Baik, silakan bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang baik. Pak Guru sedikit ulas ya. Tadi dari 4 negara Eropa yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara, kalau diurutkan dari kedatangannya ya, pertama Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, dan terakhir Belanda. Dan pemimpin ekspedisi yang pertama singgah di Nusantara ya, ini namanya Alfonso de Albuquerque. Dia ini melanjutkan perjalanan yang dibuka oleh para pelaut Portugis dari wilayah India menuju ke Malaka. Misi awalnya sebenarnya para pelaut Eropa ini mencari wilayah India tentunya. Tapi karena sudah ada aturan untuk mengeksplor dunia ya ke arah timur ya, maka dilanjutkan perjalanannya ke arah timur, tidak ke arah barat. Karena apa tadi? Aturan perjanjian Tordesillas ya. Jadi bumi itu seperti dibagi menjadi 2 ya, punyanya Portugis dan juga Spanyol berdasarkan perjanjian Tordesillas. Spanyol boleh mengeksplor dunia ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur semuanya. Sudah ke arah barat, sudah ke arah timur, tapi karena bumi itu bulat ya, jadi ketemu di titik yang sama. Ketemunya itu di Maluku. Ya. Ketika perjanjian pertama berarti sudah tidak berlaku karena ketemu lagi ya. Di Maluku sendiri ketemu dengan kerajaan-kerajaan Islam kita ya. Di Maluku ada kerajaan apa? Ternate Tidore ya. Portugis bekerja sama dengan Ternate, Spanyol bekerja sama dengan Tidore. Bahkan hampir mau perang ya. Karena hubungan dagang, kemudian sengit ya, perdagangannya dan sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan perang. Maka dipisahlah dengan perjanjian Saragossa. Tadi Matur yang tanya ya. Isi inti dari perjanjian Saragossa, yang berhak menguasai wilayah Maluku adalah siapa? Portugis. Sedangkan Spanyol itu batasnya adalah di atasnya wilayah Filipina, benar ya. Makanya ini membuktikan juga Spanyol itu tidak lama ya melakukan imperialisme, bahkan tidak sempat melakukan imperialisme ya di wilayah kita. Tapi dengan para pelaut Spanyol ini ada aturan untuk meninggalkan Maluku ya, ekspedisinya malah berlanjut ke selatan. Sebastian Elcano sampai ke Afrika dan kembali lagi ke mana? Ke Spanyol lagi, ke benua.
Oke, jadi dari 4 rute itu ya tentunya tadi sudah dipelajari kedatangannya berbeda-beda ya. Yang mempelopori siapa? Portugis ya. Yang mengakhiri terakhir Belanda. Oke, kira-kira bisa dipahami dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih buat semua tadi yang sudah presentasi dan juga diskusi tentang masing-masing latar belakang, kemudian ada tokohnya ya dan juga kesimpulan ya. Mungkin ada salah satu siswa yang mau menyampaikan apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini. Silakan. Ya, boleh Siva, silakan. Bisa mungkin berdiri. Ya. Jadi setelah pembelajaran sejarah kali ini, saya jadi lebih banyak belajar bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu bukan hanya sekedar mencari rempah-rempah, tapi kedatangan mereka juga Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Kedatangan mereka juga ternyata membawa dampak besar bagi penjajahan di Indonesia. Jadi saya juga sadar bahwa ternyata sejarah kolonialisme di Indonesia itu panjang dan berawal dari motivasi sederhana berupa rempah-rempah. Kemudian juga saya suka ketika belajar sejarah itu menggunakan peta untuk menggambarkan rute pelayaran dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda. Karena saya juga jadi belajar perbedaan jalur mereka. Kemudian juga saya merasa pembelajaran sejarah itu jadi tidak membosankan kalau misalkan menggunakan cara yang efektif dan aktif. Ya, Terima kasih, Bapak. ya, tepuk tangan untuk. Baik, setelah kita belajar ya, sekarang untuk mengakhiri ya, tentunya ada post test ya. Silakan bisa disiapkan HP kalian, silakan diisi, di scan seperti yang awal. Ya, silakan diisi ya. Tentunya tadi sudah mempelajari materinya. Hasil post testnya bisa jadi acuan pemahaman kalian setelah mempelajari. Kalau tadi mungkin pretest kalian belum tahu ya apa jawaban yang benar ya atau tujuan pembelajaran ini. Oke, silakan.
Baik, sudah selesai ya? Sudah ada yang belum? Sudah semua? Baik. Oke, pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ya. Tentunya nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan mempelajari tentang ini. Apa ini? Ya, kedatangan bangsa Eropa yang terakhir adalah Belanda ya, dan Belanda itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Belanda ya, itu menjadi awal kolonialisme yang panjang di negara kita ya, bahkan hampir berapa tahun? Ya, mungkin hitungannya sekitar 350 tahun ya, dan salah satu peran besarnya adalah kehadiran ini ya. Ini bukan merupakan sebuah militer, ini bukan merupakan sebuah negara ya, tapi apa? Perusahaan dagang ya. Nanti yang akan kita pelajari kenapa ini begitu kuat di wilayah kita ya. Salah satunya karena ada hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda terhadap perusahaan ini ya. Makanya kita dijajahnya padahal oleh perusahaan dagang ya, tapi seperti dijajah oleh sebuah negara maupun militer ya. Baik, ada pertanyaan sebelum diakhiri pertemuannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Semoga pertemuan ini memberikan banyak manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sen. Sama-sama, terima kasih semuanya. Sama-sama.